Fakta, oligarki merampok kemerdekaan Indonesia di usia 76 tahun. Rakyat wajib sadar, tanah air Nusantara telah menjadi saksi sejarah betapa giginya perjuangan pemuda, ulama, sultan untuk sebuah kemerdekaan. Kemegahan istana mereka tinggalkan. Ulama dan santri menyerukan seruan jihad untuk mengorbankan jiwa raga. Pemuda berada di garisan terdepan untuk tampil membawa haluan berpikir progresif dalam Sumpah Pemuda 1928 dan 16 Agustus 1945 untuk memaksa kelompok Tuga agar tidak dalam cengkraman janji-janji manis para penjajah atau bangsa asing. Hai mahasiswa dan pemuda Indonesia, imperialisme gaya baru sedang mengendalikan bangsa dan negara kita, yaitu oligarki. Jangan sampai sejarah terulang, VOC dan Portugis hadir pada awalnya untuk berdagang, namun berubah menjadi penjajah dengan jiwa yang berseri-seri. Bangkit di momentum kemerdekaan Indonesia kali ini, sadarlah dan melawanlah serta susun kekuatanmu. Tidakkah engkau sedih jika kondisi bangsa dan masa depannya untuk anak cucu kita jika segelintir oligarki mengendalikan politik, ekonomi, budaya serta partai politik dengan menguasai lahan dan ekonomi di tanah bumi pertiwi yang tercinta ini? Bukti kita bisa perlihatkan betapa kejamnya mereka. Sekelompok oligarki menguasai tanah hak guna usaha di luar kewajaran, bahkan sejumlah grup perusahaan menguasai hingga ratusan ribu hektar. 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Kita diberikan anugerah dalam bentuk mineral, tembaga, emas, nikel, dan timah. Sayangnya itu semua kebanyakan dikuasai oleh bangsa asing. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lantas di mana kemakmuran jika bangsa dalam keadaan sakit, para pengelolanya tidak dapat mengobati, bahkan menambah derita rakyat? Penduduk miskin telah mencapai 27,54 juta pada tahun 2021. Jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Tenaga kerja asing membanjiri Indonesia di tengah pandemik. Lapar dan kemiskinan menjadi tontonan lumrah di negeri yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Bangsa dan negara telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita telah melalui perjalanan sejarah yang panjang pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu revolusi, reformasi, hingga konsensus bersama demokrasi telah menghiasi kemerdekaan. Namun, demokrasi kita dicederai oleh oknum-oknum yang anti kritik dianggap sebuah makar. Kebebasan berekspresi dianggap melanggar undang-undang etik. Karya seni untuk mengkritik dianggap sebuah penghinaan. Inikah wajah Indonesia di tahun 2021? Wahai pemangku kebijakan di negeri ini, marilah tobat nasional. Tegakkan kembali keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menempatkan orang-orang berkualitas di pemerintahan, kualitas moral, ilmu, seni kepemimpinan, dan berani melawan para perampok-perampok negeri serta para oligarki. Kembalikan nilai-nilai demokrasi dengan membuka ruang kritik sebagai penyeimbang dan pengawas di semua level pemerintahan. Kritik dan saran ini bukanlah sebuah kebencian, tapi kecintaan dan kepedulian kepada bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dan perdamaian.